Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah hari ini. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2021. Tentunya kita memiliki banyak harapan untuk hari-hari di depan. Sebelum kita jauh melangkah menapaki tahun 2021 ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita mohon agar Tuhan menuntun langkah kita di tahun 2021 ini. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karangsaru tanggal 11 Desember 2020 memutuskan rencana ibadah tatap muka 3 Januari 2021 ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini didasarkan pada perkembangan kondisi Kota Semarang berkaitan pandemi COVID-19. Demikianlah Warta Lisan, selamat beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Surya rega hari baru datang, saatnya puji namamu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Saat tubuhku semakin lemah, akhir hidupku dekatlah. Jiwaku kan terus puji muliakan namamu. Ribuan tahun hingga selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan para pemirsa siaran radio pada pagi hari ini. Ibadah awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan dan pendengar siaran radio yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Memasuki tahun 2021 dengan sukacita. Melangkah dengan sukacita. Mengapa, saudara sekalian? Karena Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal ke-11 ayat ke-7 mengatakan, jika orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Saudara sekalian, kita dipanggil untuk hidup bersukacita, memasuki tahun yang baru dengan satu harapan, percaya bahwa Allah Immanuel tidak akan meninggalkan kita. Dia melindungi kita, Kau perlindunganku. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan atas setiap kesalahan dosa yang sudah kita perbuat. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami boleh memasuki tahun yang baru 2021. Semua ini terjadi hanya karena anugerah Allah saja. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan ketika kami diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Kami banyak khawatir, cemas, gelisah, bahkan kami kurang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan karena kami mengakui di tahun-tahun yang sudah lalu, kami banyak hidup berjalan menurut kemauan kami sendiri. Kami kurang tunduk taat kepada hukum, peraturan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini kami bertekad dengan sepenuh hati untuk mengikuti jalan Tuhan. Mau dipimpin, dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang pengampunan yang boleh kami terima daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang
setiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhanku, akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahanku, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Saudara sekalian, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan 19a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan
diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari saudara sekalian kita bersama berdoa. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan saat kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini kami masih diberi kesempatan untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan sabda-Mu, terangilah hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, pemahaman yang benar dan jelas, sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami pun dimampukan untuk mempraktekkannya. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, memberkati kami dengan sabda-Mu pada pagi hari ini. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sabda Tuhan dibacakan dari kitab Bilangan, pasal yang ke-6, ayat ke-22 dan seterusnya. Bilangan pasal ke-6, ayat ke-22 dan seterusnya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Satu bagian lagi saudara sekalian dari surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-10. 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-10. "Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki tahun yang baru 2021. Kalau saya boleh bertanya, perasaan-perasaan apa yang ada pada diri kita ketika kita memasuki tahun yang baru ini? Takut, cemas, gelisah, gundah gulana, biasa-biasa saja, atau ada perasaan sukacita? Saudara sekalian, orang mengatakan seperti ini, masa lalu adalah histori. Masa kini adalah realita. Masa yang akan datang misteri. Dan cirinya, saudara, ketidakpastian. Ketidakpastian juga dialami tidak hanya secara personal, melainkan juga secara komunal.
Saudara sekalian, kita memasuki tahun yang baru, melangkah dengan sukacita. Dan untuk itu mari kita belajar dari kitab Bilangan pasal yang ke-6. Jikalau kita melihat kitab Bilangan adalah catatan harian atau diary bangsa Israel yang sedang mengembara di padang gurun, saudara sekalian. Mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Mereka terus melangkah dan akhirnya mereka tiba akan memasuki padang gurun Sin. Keluaran pasal ke-16 ayat yang pertama. Padang gurun yang luas dan menakutkan. Saudara sekalian, padang gurun memiliki makna teologis sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat yang banyak setannya. Kalau kita hidup di dalam dunia yang disebut padang gurun dunia, apakah saudara memperhatikan pekerjaan setan itu luar biasa? Ujaran kebencian, ujaran kebohongan merajalela sampai saat ini, sehingga orang itu tidak lagi bisa membedakan berita-berita mana yang benar, mana yang salah. Karena banyak ujaran kebohongan terjadi, saudara sekalian. Yang kedua, arti secara teologis, padang gurun adalah tempat yang tidak nyaman. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Padang gurun adalah tempat yang tidak aman, saudara. Di sana ada ular, ada perampok yang siap untuk merampok orang-orang yang melewati padang gurun. Saudara sekalian, pertanyaan saya, di manakah tempat yang aman di dunia ini, saudara? Terus terang, tiap hari kita mendengar kabar yang menakutkan. Tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Orang suka berkata, di Indonesia kurang aman, tapi di luar negeri lebih aman. Apa betul? Belum tentu, saudara kalian. Padang gurun adalah lambang ketidakpastian hidup. Karena sejauh mata memandang, yang tampak hanyalah garis cakrawala tanpa ujung. Saudara sekalian, ketika umat akan memasuki padang gurun Sin, maka berkat ini disampaikan, diberikan kepada umat Israel. Saya membacakan sekali lagi berkat yang disampaikan imam kepada umat. Seperti ini, saudara kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara sekalian, di tengah situasi hidup yang menakutkan, yang tidak aman, ucapan berkat ini disampaikan oleh Tuhan via hambanya. Itu berarti, saudara kalian, ada campur tangan ilahi di tengah mara bahaya. Ada kepastian di tengah tanda tanya yang besar. Mari kita belajar berkat yang disampaikan oleh imam itu. Tuhan memberkati engkau dengan hal-hal yang positif. Itu janjinya, saudara kalian. Kalau umat bercocok tanam, maka tanaman itu akan menjadi subur. Kalau mereka peternak, maka ternaknya akan gemuk-gemuk. Kalau mereka harus menghadapi musuh dan berperang, kemenangan ada pada mereka. Saudara sekalian, dikatakan lagi, Tuhan melindungi engkau, melindungi dari perkara-perkara yang negatif.
Kalau orang bercocok tanam, ada kalanya panen yang jelek, hasil panen yang kurang menggembirakan. Kadang-kadang mereka menemui juga tanah yang tandus. Kadang juga saudara sekalian mereka kalah perang. Dalam situasi kondisi seperti itu, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Ayat ke-25 dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, wajah disinari akan menjadi cerah. Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan. Saudara, dikatakan kita bandingkan di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-24. Tuhan berkata kepada para murid, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jikalau dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, artinya apa saudara kalian? Doa-doa kita akan dijawab ya oleh Tuhan. Maka kita akan bersukacita hati kita. Selanjutnya dikatakan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Apa maksudnya saudara kalian? Kasih karunia adalah anugerah. Anugerah Tuhan. Sesuatu yang kita dapat yang tidak bisa kita beli. Saya ulang sekali lagi. Sesuatu yang kita dapat yang tidak bisa kita beli. Saya dapat Alkitab ini, tetapi ini bukan anugerah. Karena Alkitab ini bisa saya beli. Saudara kalian, tetapi kasih karunia atau anugerah sesuatu yang kita dapat yang tidak bisa kita beli. Apa itu? Pengampunan. Pengampunan, saudara sekalian. Terus terang di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, negeri yang berlimpah air susu dan madu itu, ketika umat mengalami kesulitan, saudara sekalian, mereka protes. Mereka tegar tengkuk, keras kepala, saudara sekalian. Mereka menggerutu, mereka meragukan pimpinan Tuhan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Tetapi mereka beroleh pengampunan. Sesuatu yang mereka dapat yang tidak bisa mereka beli, yaitu pengampunan. Saudara sekalian, bukankah di dalam kehidupan kita juga seperti itu? Ketika kesulitan, masalah, persoalan, problem menimpa hidup kita, memang orang Kristen tidak pernah dibebaskan dengan apa yang disebut kesulitan hidup. Kita kadang bersungut-sungut, kita mau jalan sendiri, tidak mau dipimpin. Kadang mulut kita berkata di dalam doa kita, Tuhan pimpinlah aku, tetapi pada kenyataannya kita berjalan sendiri. Kita berdosa kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita mau mengakuinya dan bertobat, kita mendapat sesuatu yang tidak dapat kita beli, yaitu pengampunan. Ayat ke-26, saudara sekalian, di sana dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya. Itu berlawanan dengan Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan tidak membuang muka. Dia tidak melengosi kita. Saudara sekalian, kalau orang memalingkan wajah kepada kita, berarti orang tidak
menganggap kita lagi, menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya kita dihargai oleh Tuhan, dipedulikannya. Tuhan care kepada kita, Dia dekat dengan kita, Dia menyertai kita. Sebagai akibatnya ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Janji ini memberitahukan kepada kita, Dia tidak pernah membuang muka, melengosi kita. Tidak pernah, saudara kalian. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Bilangan ini juga, saudara kalian, berkat Tuhan ini disusul dengan tindakan kasih Tuhan. Buktinya apa, saudara kalian? Ketika mereka ada di padang gurun Sin, mereka membutuhkan mana, makanan. Tuhan memberikan mana kepada mereka. Ketika mereka menginginkan daging, Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka. Dan di dalam perjalanan itu, saudara sekalian, di padang gurun itu, kalau malam hari ada tiang api, kalau siang hari ada tiang awan, dan mereka berjalan harus menuruti pimpinan Tuhan. Jikalau tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Kalau tiang api itu berjalan, maka mereka harus melanjutkan perjalanan. Walaupun mungkin sore hari, malam hari. Saudara sekalian, umat harus ingat, mereka tidak boleh berjalan mendahului tiang awan atau tiang api. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat-sangat rindu untuk memberkati anak-anaknya. Seperti yang tertulis di dalam Bilangan pasal ke-6. Mulai ayat ke-24 sampai dengan ke-26. Sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana kepekaan kita terhadap pemenuhan berkat Tuhan di sepanjang hidup kita. Terus terang, berkat ini hanya berlaku bukan untuk setiap orang, hanya berlaku bagi orang yang berpegang teguh pada nama Tuhan. Apa maksudnya, saudara kalian? Mereka yang hidup menjalani selaras dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan hukum, ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, merekalah yang boleh menerima berkat ini. Selain itu tidak. Oleh sebab itu saudara kalian, mari di tahun yang baru ini kita bertekad mempunyai satu komitmen di dalam hidup ini untuk rela membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, berjalan di belakang Tuhan, mengiring Dia, hidup sesuai dengan hukum dan ketetapannya. Bapak Ibu, padang gurun kehidupan memang sering membuat kita khawatir, cemas, putus asa. Namun Tuhan tetap memberikan berkat-Nya di tengah situasi yang seperti itu. Asalkan saudara kalian, kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Di dalam surat 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-10 mengatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu.
Saudara, kalau kita melihat surat 1 Petrus, surat ini mempunyai satu latar belakang. Waktu itu orang-orang Kristen ada di dalam kesulitan yang besar. Mereka dianiaya karena mereka menjadi pengikut Kristus. Apapun yang terjadi atas hidup mereka, mereka merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup mereka. Mereka dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, mengiring Tuhan sampai akhir. Sekarang tugas kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau berkat itu, mari kita menyediakan hidup kita sebagai lahan berkat Tuhan. Terus terang saudara kalian, jalan yang kita lalui mungkin sangat-sangat menakutkan. Tetapi karena Allah memberkati kita, menyertai kita, maka akan terasa aman dan mengherankan. Kiranya Tuhan menolong kita di tahun yang baru ini untuk terus hidup selaras dengan kehendak-Nya. Jikalau itu terjadi, janjinya akan kita alami dalam hidup ini. Dan untuk itu tidak perlu takut untuk menapaki hari yang ke depan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu perkara, Allah kita hidup, Dia mengasihi kita, Dia sanggup memimpin, menuntun kita. Dan biarlah kita mempunyai hati, sikap yang mau dipimpin oleh Tuhan lewat firman yang kita baca dan renungkan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu, milik-Mu, tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan mau menjadi Allah kami, dan kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu, dan Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi mempelai perempuan-Mu, dan Engkau mempelai laki-laki kami. Sikap kami mau ikut pimpinan Tuhan. Kami mau hidup selaras dengan hukum dan ketetapan-Mu. Pasti berkat itu akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Setiap hari kami tekun membaca firman dan merenungkannya, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah jemaat-Mu satu demi satu, demikian juga mereka yang mendengar siaran pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, di awal tahun ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Penulis kitab Amsal dalam Amsal 3 ayat 9-10 berseru demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu ini semua dapat kami rasakan karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami, saat ini kami hendak menaikkan persembahan. Kiranya Tuhan, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, sehingga boleh menjadi berkat dan menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang terkena PHK, juga untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dengan sehati kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sakit, mereka yang sekarang berbaring di rumah atau di rumah sakit, yang sekarang sedang dalam pengobatan. Tuhan menolong mereka, memberikan kesembuhan, kesehatan, kuatkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa dampingi keluarga yang sedang mendampingi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah berusia lanjut. Mereka yang juga lemah tubuh. Mereka yang kurang diperhatikan oleh anggota keluarga. Mohon Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka yang sudah berusia lanjut, mereka terus ingat akan firman Tuhan bahwa pada masa tua mereka Tuhan menggendong mereka. Dan Tuhan tetap Bapa yang mengasihi mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini supaya anak-anak yang ada bersama dengan orang tua, Tuhan tetap memberikan kasih di dalam hati para anak untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua, belajar memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai saat ini belum bekerja karena kena PHK. Tuhan tolong, berikanlah kemurahan dan belas kasihan-Mu supaya mereka beroleh pertolongan Tuhan, mereka boleh bekerja. Tuhan bukakan jalan, beri hati yang berpengharapan. Dan kami berdoa Tuhan, berkatilah rumah tangga demi rumah tangga anak-anak-Mu. Secara khusus jikalau ada suami atau istri, orang tua atau anak yang belum percaya kepada Yesus Kristus, biarlah mereka yang sudah percaya kepada Kristus memberitakan Injil kepada anggota keluarganya. Dan kami mohon supaya seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini boleh terdiri daripada anggota-anggota keluarga yang semuanya ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan, ada gereja yang berencana di awal tahun sudah mulai dengan kebaktian tatap muka. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon berkat-Mu, supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Sudah banyak jemaat yang rindu untuk beribadah secara tatap muka. Tuhan,
dengarkanlah doa kami. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk para pemimpin, presiden, wakil presiden. Juga untuk para menteri Tuhan. Kami berdoa untuk para gubernur. Sampai mereka yang disebut Bapak RT atau Ibu RT. Kami mohon Tuhan menolong mereka. Masa-masa sulit menimpa negara kami, bangsa yang kami cintai ini. Kami berdoa Tuhan, tolong mampukanlah para petinggi kami untuk mengatasi setiap persoalan dan bangsa ini boleh segera keluar dari setiap masalah persoalan yang dihadapi. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu GKI Karangsaru ke dalam tangan-Mu. Berikanlah pemeliharaan, berikan perlindungan, berikan kasih sayang-Mu kepada jemaat-Mu. Dan jemaat boleh merasakan cinta kasih Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari kita terus melangkah, tidak asal melangkah, tetapi melangkah dengan sukacita, karena Tuhan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu langkah baru kutempuh. Satu langkah baru ku tempuh, apaki perjalanan hidup. Tinggalkan masa lalu, menuju masa depan baru. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu, menjelajah sudut dunia, mengarungi samudra hidup, melihat hal yang baru bersamamu Tuhan Allahku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Berjumpa dengan suka duka, jangan sampai ku putus asa. Saat terlihat buntu, Kau
akan tunjukkan jalanku dalam perjalanan kehidupanku. Ingin ku selalu bersamamu. Saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.